Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, khususnya kelas 11. Selamat datang kembali di daring mata pelajaran PPKN. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video lalu ya, masih dalam materi yang sama pada bab 1, tapi kita coba masuk di subbab yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita langsung saja identifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, ini contoh realnya adalah misalkan dalam sebuah forum atau musyawarah dalam memutuskan pemilihan ketua kelas, akan tetapi salah satu dari anggota forum tersebut memaksakan kehendak dan ingin dirinya yang dipilih sebagai ketua kelas. Nah, ini jelas adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota dari forum tersebut yang lain. Kemudian, rendahnya kesadaran HAM. Nah, tingkat kesadaran HAM juga mempengaruhi potensi adanya pelanggaran HAM. Contohnya, yang rendah adalah dalam sebuah lingkungan masyarakat, di suatu malam, ada salah seorang dari salah satu rumah yang menyalakan sound system dengan begitu kerasnya. Nah, ini jelas mengganggu tetangga kanan kirinya. Nah, tahu pelanggaran hak asasi manusia tetangganya ya. Kemudian, sikap tidak toleran atau sikap tidak menghormati atau menghargai ya. Nah, sikap tidak toleran ini contohnya adalah misalkan dalam sebuah pertemanan, ada dua orang yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda, tapi salah satunya tidak toleran atau bahkan melarang temannya tersebut untuk melaksanakan ibadah. Atau juga malah mengajak temannya untuk beribadah ikut dengan agama dirinya. Nah, ini tidak tolerannya. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, bisa korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya ya. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, contohnya adalah misalkan dalam kasus pencurian, si pencuri yang tertangkap kemudian dimaafkan oleh aparat. Nah, ini merupakan salah satu ketidaktegasan yang akan mengundang adanya pencurian-pencurian lain atau kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain. Lalu penyalahgunaan teknologi. Nah, ini bisa hack ya, atau pembulian di media sosial juga bisa. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, dalam suatu masyarakat, jika perbedaan sosial dan ekonominya sangat jauh, maka akan mengundang adanya pelanggaran HAM. Misalkan si sosialita menindas si yang orang biasa. Kemudian juga si kaya menindas yang miskin. Nah, itu ya. Nah, berikut merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama ada kerusuhan Tanjung Priok ya. Kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984. Nah, ini disinyalir adanya seorang tokoh agama atau ulama yang ketika ia berceramah dianggap sebagai provokasi dan mengancam stabilitas nasional. Ini ada 24 orang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Tetapi keputusan majelis hakim menetapkan 14 orang yang terdakwa tersebut bebas. Nah, ini tanda tanya besar ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996. Nah, peristiwa ini disebut atau dikenal dengan sebutan peristiwa Kuda Tuli dengan kepanjangan kerusuhan 27 Juli atau juga dikenal dengan Sabtu Kelabu karena saat itu adalah hari Sabtu.
Ini adalah pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI oleh massa pendukung Suryadi sebagai Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan. Nah, menewaskan 5 orang, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Nah, keputusan Majelis Hakim menetapkan 4 terdakwa bebas dan 2 divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga ada tragedi Semanggi 1 pada 11-13 November 1998. Ini menewaskan 17 warga sipil. Penyebab adanya tragedi ini adalah adanya agenda dan pelaksanaan sidang sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Nah, ini ya yang menyebabkan adanya tragedi Semanggi 1. Nah, warga sipil yang meninggal adalah 17. Lalu yang keempat ada penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Nah, ada 23 orang hilang. Nah, diantaranya 9 orang telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan hingga saat ini. Wah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada subbab yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran HAM. Silakan jika ada pertanyaan diajukan di kolom komentar Google Classroom kelas masing-masing ya. Saya berharap kalian atau kita selalu dalam keadaan sehat, keep smart and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.